pada waktu itu dituntut ta'yin sekedar dia mampu menentukan solat manakah yang akan dia buat. Sama dengan puasa. Puasa wajib ada dua yang jadi kewajiban kita. Apakah kafarah? Kan ada puasa kafarah. Atau puasa nazar tambah lo ada utang bulan Ramadan. Nah, ketika subuh itu sebelum azan awak ragu puasonan mana kawak lakuan kini kau. Nah, ketika itu dituntut ta'yin. Dituntut di dalam hati kita untuk segera memilih. Tidak boleh niat puasa saja dah. Mesti dia tentukan kafarahkah, nazarkah, atau qada Ramadankah. Tetapi apabila ada suatu amalan yang akan dia lakukan, tidak ada keraguan baginya di saat melakukan itu, dia tertuju kepada satu amal, maka cukup dia hanya menyebutkan amalan itu tanpa memberikan ta'yin. Kalau lah tagak apa-apa sudah mendengar ketubah, kan tak kemungkin dia tinyu ke salat zuhur itu, tak kemungkin ke salat asar. Lah tagaknya tahu orang tadi ketubah aku hari Jumat kah. Anak perlu loh sengaja aku salat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Panjang mana kaji? Salat Jumat selesai. Ketika orang berdiri salat maghrib, dia tahu itu maghrib, salat maghrib dalam hati, selesai. Jadi tidak perlu terlalu panjang ta'yinnya. Sebab ta'yin itu gunanya tak lebih menolak syak, menolak taraddud, menolak keraguan. Kalau orang tidak ragu lagi terhadap amalannya, jenisnya dan rinciannya, maka cukup baginya hanya menyebutkan amal itu saja di dalam hatinya sudah hadir, sudah berarti dia telah sengaja untuk melakukan itu. Innamal a'malu binniyat. Baru 3 kata, waktu kita sudah 1,5 jam. Mari kita lanjutkan sedikit supaya dia, karena hadis ini 2 penggalan. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya yang hanya didapatkan oleh seseorang adalah apa yang dia niatkan. Likulli imri'im ma nawa. Bahwasanya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa maksudnya hadis ini? Kata Rasul itu, man yanwi syai'an lam yahsul illa ma nawa lam yahsul ghairah. Sesungguhnya orang yang meniatkan sesuatu di dalam amal, maka dia hanya mendapatkan amalnya itu dan tidak mendapatkan yang lain. Kalau ada orang meniat dunia, manawa, itulah yang dia dapatkan. Dunia tidak bisa memberikan kebaikan akhirat. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Siapa yang berniat lillah, dia dapat keduanya. Tapi siapa yang berniat lid dunia, dia rugi akhirat. Kenapa? Innama yahsulul mar'u manawa la ghairah. Yang diharapkan, yang didapatkan oleh seseorang adalah apa yang diniatkan, tidak yang lain. Nah, karena itu kalau ada orang meniatkan dunia, dia hanya mendapatkan dunia. Dunia tidak bisa memberikan akhirat. Tetapi kalau ada orang yang berniat lillah, dia hanya dapatkan Allah. Allah bisa memberikan apa saja. Nah, karena itu dicontohkan oleh Rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka siapa yang telah berniat untuk hijrah, niat itu tertuju kepada dunia, tertuju kepada Allah dan Rasul. Pertama, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang ada hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya tertuju kepada itu pula. Jadi ini asbabul wurud, sebab-sebab hadis ini muncul. Diriwayatkan ada seseorang laki-laki dahulu yang berhijrah karena mendapatkan seorang wanita yang disebut dengan nama Ummu Qais. Karena akhirnya laki-laki itu diberi gelar Muhajir Ummu Qais, yang berhijrah karena Ummu Qais. Itu gelarnya kemudian. Dia jatuh hati. Tapi Ummu Qais tidak mau dengannya. Kalau dia tidak ikut dengan Ummu Qais ke Madinah bersama Rasulullah. Akhirnya karena Ummu Qais lah dia tinggalkan Makkah dan dia pindah ke Madinah. Riwayat itu menunjukkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Rasul di awal-awal hijrah, di saat ada orang yang melakukan itu. Nah, kalau kita melihat apa problem atau masalah dari hadis ini, kita melihat di sini bahwa ada beberapa pertanyaan yang tertuju kepada hadis. Yang pertama adalah antara khabar dengan mubtada, antara syarat dengan yang disyaratkan, itu biasanya berbeda, tidak mungkin sama. Kalau kamu mandi maka segar, tidak mungkin kalau kamu mandi maka mandi. Itu pasti keliru kalimat itu. Tetapi di sini kenapa terjadi siapa yang berhijrah kepada Allah maka dia berhijrah kepada Allah? Ada orang yang mengkritik itu. Ini bagaimana kalimatnya ini? Berulang-ulang seperti ini. Ada orang yang mengatakan tidak mungkin. Kalau kamu pergi ke pasar, maka kamu pergi ke pasar. Kalau ada yang bicara begitu, guru bahasa Indonesia mungkin ragu anak murid ini lebar aja bahasa Indonesia gurumu dulu. Kalau ada syarat, berarti yang sesudah syarat berbeda. Kalau kamu pergi ke pasar, kamu bisa belanja, kan baru berbeda. Tapi kalau kamu bisa pergi ke pasar, maka kamu pergi ke pasar. Pasti salah kalimat itu. Nah di sini itulah yang terjadi. Kalau kamu berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka kamu berhijrah untuk Allah dan Rasul. Mungkinkah kalimat Nabi akan seperti itu? Pada hakikatnya tidak mungkin. Nah karena itu ada yang tersembunyi dari kata ini. Ada yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Tafsirannya adalah siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul dalam niat dan maksudnya, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul secara hukum dan pahalanya. Jadi begitu. Baru dia berbeda. Jadi siapa yang berniat berhijrah karena Allah dan Rasul, maka hukumnya secara syariat dia hijrah karena Allah dan berhak mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi siapa yang berhijrah karena wanita atau dunia, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Nah pertanyaannya, kenapa di dalam penggalan hadis pertama disebut ilallah wa rasulih? Kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Dua kali disebut. Kenapa ketika menyebut penggalan berikutnya faman kanat hijratuhu, siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka sambungnya jawabnya maka hijrahnya adalah kepada itu saja. Jadi tidak disebut dunia dan wanita dua kali.
Kenapa ketika Allah dan Rasul disebut dua kali, ketika dunia dan wanita hanya sekali? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dua kali. Nah, kenapa ketika ada penggalan berikutnya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, cukup diberikan ilaih, kata ganti saja, tidak disebutkan ila dunia atau ila imra'ah. Ulama mencoba menganalisa itu. Sebahagian mengatakan bahwa sebenarnya ada penyebutan dua kali Allah dan Rasul li ta'zim wa tabarruk, untuk mengagungkan dan mendapatkan berkah dari zikir. Apa yang kita petik? Rasul itu lebih senang menyebut asma Allah, senang menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Karena itu sering berulang kata-kata itu, ilallah wa rasulih. Nah, kenapa tidak diulang kata dunia dan imra'ah? Tak lebih karena nilainya tidak sebanding dengan dua kalimat yang dahulu Allah dan Rasul, makanya tidak diulang. Itu analisa pertama dari ulama. Ada yang mengatakan bahwa ilaihi itu terkait dengan hijrahnya, bukan dengan dunia. Karena itu dia umum sifatnya. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan mendapatkan imbalan dan hukum secara syarak dari Allah dan Rasul, dianggap hijrah yang lillah. Tetapi bagi siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahi, dunia yang ingin didapatkannya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia maksudkan hijrah yang sebenarnya. Jadi pengembalian hanya kepada itu tidak berarti hanya dunia dan wanita saja yang berniatnya orang beramal. Banyak sekali tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu awas di dalam berniat, jaga godaan untuk riya lebih terbuka lebar daripada himbauan untuk ikhlas. Apa maknanya? Pintu untuk riya itu lebih terbuka, terpampang lebih banyak daripada pintu keikhlasan. Kenapa? Ikhlas itu membutuhkan perjuangan yang berat. Kenapa? Karena memang apa yang dijanjikan oleh Allah itu surga yang kita dapatkan dengan amalan yang ikhlas, huffat bil makarih. Karena memang banyak rintangan yang tidak kita senangi. Tetapi kalau untuk mendapatkan dunia yang akan mengantarkan kita kepada kelupaan akan akhirat, yang berujung nanti kepada neraka, huffat bil malazzat, itu diliputi dengan kelezatan dan kesenangan yang memang dicintai oleh nafsu kita. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita baru selesai membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, itu juga Imam Malik bin Anas, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan banyak, lebih kurang dari 20 lebih tabi'in. Di antaranya Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaydi, Abdullah bin Zubair, kemudian berlanjut kepada Sufyan, dan akhirnya berujung kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dianggap oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ahmad. Imam Baihaqi mengatakan hadis ini adalah sulusul amali. Sulus. Ada yang mengatakan sulusuddin, sepertiga agama. Ada yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, dia masuk dalam 70 bab persoalan di dalam agama ini. Berarti hadis ini hadis pokok. Karena itu Imam Bukhari menempatkannya di dalam kitabnya menjadi urutan yang pertama, urutan ke-1. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah sulus, sepertiga dari agama atau sepertiga dari amalan? Karena amal ini kan 3. Ada amal anggota tubuh, jawari.
kemudian ada amal qaul, amal lisan, lidah, kemudian ada amal qalbi, amalan hati. Nah, niat itu adalah amalan hati. Kalau amal dibagi 3, perkataan, perbuatan, dan maksud di dalam hati, maka hadis ini menunjukkan 1/3 dari amalan manusia. Karena tanpa itu amalan manusia tidak dipandang sama sekali. Begitulah alasan kenapa dikatakan oleh ulama sulusul ilm, sulusul amali, karena memang dia mencakup 1/3 dari amalan manusia. Imam Baihaqi menyampaikan hal yang demikian di dalam kitabnya. Demikian saja Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Silakan. Yang pertama, apakah dengan bismillah niat tidak ada? Antara bismillah dengan niat tidak identik. Belum tentu. Karena persoalan riya bukan persoalan lidah. Persoalan riya adalah persoalan hati. Tidak berarti orang yang menampakkan sikap di luar yang dipandang oleh orang sebahagian itu riya, itu akan riya. Begitu juga persoalan sombong juga persoalan hati. Jadi karena itu, kalau orang itu menyebut bismillah memang untuk menolak itu, maka bismillah bermanfaat untuk dia. Di samping dia mendapatkan berkah, memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalaupun dia 20 kali menyebut bismillah, tetapi di dalam hatinya tidak hilang keinginan untuk mendapatkan riya tadi, atau sum'ah, untuk mendapatkan pujian dari orang melihat, untuk disanjung oleh orang yang mendengar, maka berarti orang itu tetap dalam keadaan riya. Kemudian segala bentuk harapan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati kita, kita berharap dari Allah mendapatkan imbalan surga, mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan berbagai macam yang itu terkait dengan Allah. Ulama menetapkan itu tidak memudaratkan niat dan tidak merusaknya. Silakan. Waalaikumsalam. Bagi kami yang awam ini kayaknya susah sekali untuk menghafal nama sahabat ataupun nama tabi'in dan nama tabi'in. Memang persoalan siapa yang sahabat dan siapa yang tidak sahabat bukanlah persoalan yang termasuk area kesepakatan di antara ulama. Masing-masing ulama hadis menetapkan kriteria tersendiri. Yang paling ringan, mereka mengatakan sudah termasuk sahabat siapa yang bertemu dengan Rasul walaupun pertemuan itu sejenak. Itu termasuk min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih dari itu, menetapkan harus ada sohbah, harus ada kebersamaan. Dalam artian dia harus menemani Rasul di dalam kehidupannya. Itu pun batasannya tidak jelas berapa harikah. Kemudian ada lagi yang menetapkan tidak hanya sekedar berteman, hidup bersama Rasul, tapi harus ikut seminimal sekali berperang dengan Rasulullah, itu baru sahabat. Nah, berdasarkan itu, maka ulama akan menetapkan ada sahabat-sahabat dalam kategori hanya bertemu dengan Rasul, ada sahabat dalam kategori mengalami hidup bersama yang cukup panjang dengan Rasulullah, dan ada kategori sahabat yang termasuk yang hidup bersama dan malah berjuang bersama Rasul di dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita mengetahui itu? Sangat banyak kitab-kitab tentang itu. Di antaranya adalah
Sirah as-Sahabah. Kemudian Al-Isabah fi tamyiz sahabah. Juga beberapa kitab seperti Al-Bidayah wan Nihayah. Dan juga kita bisa melihat di dalam berbagai kitab-kitab rijal. Seperti kitab-kitab Tahzibut Tahzib, Tahzibul Kamal. Kita bertemu, dan kalau itu termasuk golongan sahabat, maka jumhurul ulama, mayoritas ulama menetapkan bahwa sahabat itu tidak perlu dikeragui lagi. Mereka dianggap adul, mereka dianggap thiqah, tidak ada lagi keraguan tentang kebenaran apa yang mereka sampaikan. Jadi kitab-kitab untuk kita mengetahui itu adalah kitab sejarah sahabat. Sangat banyak, apakah di dalam kitab sejarah umum seperti Tarikhur Rijal, atau di dalam kitab-kitab khusus yang terkait dengan sahabat seperti Al-Isabah tadi. Merasa itu cara kita untuk mengetahui itu. Tetapi nanti walaupun itu telah kita ketahui bahwa ini sahabat yang menyampaikan dari Rasul, itu belum tentu selesai. Karena antara sahabat dengan sahabat yang lain belum tentu meriwayatkan riwayat yang sama. Mereka juga akan berbeda. Contoh saja, saya pernah berikan contoh. Kalau ada pendapat sahabat yang mengatakan wanita yang dalam keadaan mandi janabah, rambutnya panjang dan disanggul, maka sanggulnya harus dilepaskan supaya air seluruhnya masuk ke pori-pori kulitnya, ke kulit kepalanya, dan rambutnya semuanya basah. Itu adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, tetapi kalau ada yang berkata bahwa cukup kalau dia bersanggul, tidak perlu sanggulnya dilepas, cukup disiram dan diremas saja sanggulnya sebanyak 3 kali, itu adalah pendapat Aisyah Ummul Mukminin. Nah, kedua sahabat itu memang meriwayatkan dari Rasul, tapi mereka tidak sepakat. Malah Aisyah berkata, "Ban kau tak disuruh cukur serambut pedusi kau dari Ibnu Umar, banyak bana urusannya. Padahal saya mandi bersama Rasul, cukup saya dengan beliau, saya cuma meremas sanggul saya." Nah, berbeda. Jadi karena itu, walaupun hadis ini nanti telah ditemukan dari sahabat, maka ulama akan mempunyai kriteria lain dalam menilai sahabat ketika meriwayatkan itu. Ada yang ini meriwayatkan hal ini, patutnya lebih didahulukan riwayat Aisyah daripada riwayat Ibnu Umar. Kenapa? Itu kasus pribadi. Karena itu saya cenderung memilih pendapat Aisyah, tidak wajib melepaskan sanggul rambut bagi wanita. Kenapa? Karena persoalan wanita. Nah, Abdullah bin Umar laki-laki, Aisyah itu mengalami langsung bersama Rasulullah. Karena itu riwayat Aisyah muqaddamah, lebih didahulukan dari riwayat Ibnu Umar. Nah, itu memang pekerjaannya kalau untuk masyarakat awam memang agak rumit, karena membutuhkan berbagai keilmuan. Yang pertama sekali tentu ilmu rijalul hadis. Kemudian kita lagi berbicara tentang jarh wa ta'dil. Setelah itu, kalau sesudah sahabat, maka kita harus berbicara apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Jadi keilmuan ini memang membutuhkan konsentrasi yang penuh dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi kalau kita bicara tentang kitab, setelah banyak kitab-kitab, dan sekarang bisa lebih murah karena banyak CD berbagai macam yang bisa mengungkap itu. Tapi tetap syaratnya perlu ilmu dasar untuk itu. Yang paling mendasar sekali adalah bahasa Arab. Kalau tidak ada bahasa Arab, ya rumit jadinya. Jadi berkepidan orang awam ini sampai di mana kewajiban kami untuk mendengarkan hal-hal. Kewajiban ibu-ibu adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa hadza bas. Tapi harus nan karajawa adalah tamyiz baina ahli dzikir, orang yang memang mempunyai keilmuan untuk itu, dan orang yang tidak punya keilmuan untuk itu. Nah, itu tugasnya. Jadi pertanyaan ini makanya saya tanyakan, karena kebanyakan sekarang ini saya temui di mana-mana ada jemaah, ada pengajian, ada segalanya. Kemudian mereka akan memisah-misahkan bahwa antara hadis yang ini dengan hadis yang ini, dan harus yang sahih saja. Sementara hadis seperti yang Ustaz terangkan tadi, hadis itu adalah ikrar, af'al, dan aqwal Rasul yang disampaikan oleh para sahabat, mulai dari beliau diutus menjadi nabi sampai akhir hayatnya. Bukankah demikian? Karena ini sungguh terlalu banyak, dan tidak mungkin para sahabat itu rasanya akan mengikut nabi terus-terusan seluruhnya di mana saja nabi berada. Dan ada juga umpamanya jalannya di sini di
mendengar begini dan kemudian mendengar begini lagi. Ini kadang-kadang rasanya bikin rumit kami yang awam. Jadi mungkin yang perlu, makanya kenapa ketika di Nurul Haq kita bicara tafsir, kita coba melihat Al-Quran, kita bicara hadis, dan kita tidak batasi hanya sebatas hadis-hadis Bukhari, Muslim. Kita lihat berbagai kitab, karena walaupun banyak ulama mengatakan Bukhari, Muslim merupakan dua kitab hadis yang memang merupakan puncak ilmu hadis, suatu karya besar di dalam sejarah perjalanan hadis Rasul, benar, tetapi tidak menafikan bahwa di dalam kitab-kitab lain banyak pula hadis-hadis sahih tetapi tidak dikeluarkan. Karena itu kita lihat setiap kitab hadis itu pasti ada mustadraknya. Kitab Bukhari misalnya ada mustadrak, kitab Muslim ada mustadraknya. Malah Imam Hakim An-Naisaburi menggabung keduanya, al-mustadrak ala sahihain. Itu adalah hadis-hadis yang sebenarnya kriteria Imam Bukhari dan Muslim itu telah sesuai untuk hadis ini, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkan di dalam dua kitabnya. Jadi karena itu jangan hanya sebatas qala Bukhari Muslim benar. Makanya kita harus mendampingkan antara ilmu-ilmu keislaman. Tidak boleh memilah hanya hadis saja cukup, tidak bisa. Quran saja cukup, tidak bisa. Kalau ingin sampai kepada kesimpulan hukum, harus ada metode istinbat, ada turuk al-istinbat, harus ada ke usul fikih. Kemudian usul fikih kan itu membutuhkan apa? Banyak sekali. Dia juga membutuhkan dilalah lafaz yang terambil dari qawaid lugawiyah, yang terambil terkadang dari mantik usuli, yang terambil dari qiyas dan sebagainya. Semua itu adalah istimdad atau ilmu-ilmu yang membantu untuk ini. Jadi dengan sebenarnya kalau kita sekali mendengarkan seseorang, barangkali mungkin rumit kita menyimpulkan. Tapi tak kala kita mencoba menerus, kematangan keilmuan itu akan bertemu, kita mendengarkan banyak informasi, maka kita akan lebih mudah untuk bisa memilih. Karena itu kan saya terus anjurkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan mengaji Ustaz Gus Rizal saja. Nah itu makanya dengar sini, dengar sana, maka kita akan mempunyai wawasan yang lebih banyak. Saya kasihan juga ketika saya pernah ikut pengajian, saya singgah sholat terlambat dari Pokombo satu masjid, Ustadz mengaji situ, masa iya 20 orang saja. Nah itu kan tidak bagus. Kita mengajar kita harus banyak belajar dari siapapun, ulama manapun. Nah dengan itu kita mendapatkan banyak informasi. Nah informasi maklumat inilah yang akan kita serap, dan kita akan bisa lebih banyak mempunyai pertimbangan. Jadi jangan keilmuan hanya sebatas dipenjarakan untuk satu orang saja. Makanya saya katakan ada di Bukit Tinggi ini ada orang yang telah mengaji kepada seseorang, tidak boleh mengaji lagi kepada yang lain. Itu suatu sikap yang tidak baik. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak bisa kita penjarakan untuk diri kita sendiri, dan tidak ada manusia yang sempurna. So kalau ada orang berkata, ini kata ahli hikmah, man qala huwa a'lamun nas fahuwa hina idzin ajhalun nas. Siapa yang berkata dia yang paling tahu, ketika itu dia adalah orang yang paling bodoh pada hakikatnya. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan ini satu kali sebulan. Saya belum bisa mencarikan untuk setiap minggu atau sekali 15 hari. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan, dan saya titipkan buku Umdatul Ahkam ini kepada siapa, serah pengurus atau bagaimana, untuk difotokopi bersama. Nanti silakan jamaah membaginya. Kalau pengurus yang akan mengkopi, ganti biaya kopian dari pengurus. Demikian. Kenapa? Karena supaya kita bisa membaca. Jadi hadis tadi seperti alhamdulillah ini cetakannya, hadisnya telah dikasih baris. Nah berarti saya cuma tinggal menjelaskan, tinggal menerangkan maksud, dan tinggal mengaitkan dengan ada persoalan-persoalan kehidupan yang kita temukan. Itu tugas saya adalah satu, menjelaskan makna mufradat, menjelaskan kekuatan hadis dari sanad dan amatannya. Kemudian berikutnya menjelaskan fiqhul haya. Kalau ada asbabul wurud, kita jelaskan asbabul wurudnya. Baik, demikian saja. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi insyaallah Jumat pertama bulan depan. Insyaallah.